Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak yang solih dan soleha. Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun tetap di rumah, tetapi mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan semangat dan tetap disiplin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang siswa yang luar biasa. Baiklah, langsung saja kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran, rangkuman pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 di subtema ketiga, tema 2 pada hari ini, melalui tayangan video ini, anak-anak Ustadz akan melihat langsung contoh aplikasi manfaat dari energi alternatif dan anak-anak Ustadz juga dapat melakukan dan mengaplikasikan kegiatan menghemat energi. Baiklah anak-anak Ustadz, selamat menyaksikan. Energi matahari merupakan salah satu contoh energi alternatif. Selain matahari, ada angin, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Energi panas matahari yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi. Matahari merupakan salah satu contoh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Di antaranya ada kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas dan lain sebagainya. Nah, pernahkah kalian berpikir tentang pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, ternyata jeruk, apel, dan lain-lainnya dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu percobaan membuktikan ternyata buah-buahan dapat digunakan sebagai pengganti energi atau kita sebut juga dengan energi alternatif. Nah, mengapa buah-buahan dapat menghasilkan energi listrik? Perhatikan penjelasan berikut ini. Semakin tinggi tingkat keasaman dari buah, maka semakin baik dalam menghantarkan arus listrik dan juga semakin besar energi listrik yang akan dihasilkan. Seiring meningkatnya tarif listrik ditambah lagi masih ada warga Indonesia di daerah pedalaman yang belum tersentuh oleh listrik, maka perlu dilakukan pengembangan sumber energi listrik alternatif yang mudah dan murah, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan buah-buahan sebagai energi alternatif, contohnya adalah jeruk, untuk sumber energi listrik. Atau bisa juga dengan buah-buahan yang lainnya, seperti belimbing wuluh, kentang, kulit pisang, dan lain sebagainya. Secara singkat, buah-buahan pada mengandung elektrolit. Nah, elektrolit, elektron mengalir dibawa oleh ion-ion. Nah, jadi dengan keasaman buah-buahan tersebut, maka buah-buahan dapat menghasilkan energi listrik. Gimana dan Ustadz? Paham ya? Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Di pembelajaran keempat, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menghemat listrik. Nah, apakah warga di sekitar rumah kalian sudah menghemat listrik? Atau apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, sebagai contoh, ketika orang tua kalian merebus air, apakah dengan menutup panci atau tidak menutup panci? Pertanyaannya adalah mana dahulu
yang lebih cepat mendidih? Maka jawabannya adalah panci yang tertutup. Nah, mengapa demikian? Nah, ini menjadi tugas hari ini. Ustaz ulang ya pertanyaannya. Mengapa ketika orang tua kalian merebus air, pancinya ditutup? Nah, pasti anak-anak sudah tahu tujuan pancinya ditutup agar lebih cepat mendidih. Mengapa demikian? Nah, Ustaz tunggu ya jawabannya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak cara untuk menghemat listrik dan juga banyak cara untuk mensosialisasikan bagaimana menghemat listrik. Apa sih tujuannya mensosialisasikan? Nah, tujuannya adalah yang pertama agar kita mendapat pahala kebaikan. Dengan mensosialisasikan menghemat energi listrik berarti kita mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Karena hemat merupakan salah satu perbuatan terpuji. Contoh pada stiker atau gambar berikut ini. Matikan lampu pada siang hari, matikan alat-alat elektronik di siang hari. Nah, misalnya dengan memasang spanduk atau memasang baliho yang bertuliskan kata-kata baik dan bijak. Kalian juga sering mungkin melihat tulisan-tulisan yang bagus. Misalnya di sekitar rumah kalian ada tulisan sholatlah sebelum Anda disolatkan. Nah, itu contoh ya, kata-kata bijak ataupun kata-kata yang mengajak pada kebaikan. Baiklah anak-anak Ustadz, sekian dulu pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Jangan lupa ya untuk menyetor satu soal yang tadi sudah Ustadz bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.